Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 pada mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama, Tina Umiati dengan NIM E1B020162. Yang kedua, Winda Hairani dengan NIM E1B020168. Dan yang ketiga, Fajriati Ramadhani dengan NIM E1B020181. Di sini kami akan menjelaskan tentang dampak masif korupsi. Mari kita bahas bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Umiati dengan NIM E1B020162. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan dampak masif korupsi. Sebelum saya menguraikan tentang dampak masif korupsi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan makna dan pengertian mengenai dampak masif korupsi. Dampak diartikan sebagai akibat yang timbul atau yang terjadi, dan masif yaitu sesuatu yang terjadi secara besar-besaran atau yang terjadi dalam skala luas. Dan kata korupsi diartikan sebagai menyalahgunakan atau menyimpang. Jadi dampak masif korupsi maksudnya adalah akibat yang ditimbulkan dari perbuatan korupsi yang dilakukan dalam skala luas yang terjadi di semua lembaga dari tingkat atas sampai tingkat bawah, serta besarnya nilai korupsi yang dilakukan hingga dapat merusak atau bahkan menghancurkan sendi-sendi kehidupan di berbagai bidang, baik itu ekonomi, sosial, pendidikan, budaya, dan HAMKAM. Ada dua faktor penyebab timbulnya perbuatan korupsi, yaitu ada yang namanya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu disebabkan oleh diri manusia sendiri, seperti sifat tamak atau rakus, moral yang kurang kuat, gaya hidup konsumtif, serta bisa juga didorong oleh keinginan keluarga. Yang kedua itu ada faktor eksternal, yaitu disebabkan oleh pengaruh lingkungan yang dihadapi manusia, seperti aspek sikap masyarakat yang pasif terhadap korupsi, kebutuhan ekonomi yang mendesak untuk dipenuhi, dan kepentingan politik dalam rangka meraih atau mempertahankan kekuasaan. Dampak masif korupsi terhadap ekonomi. Korupsi memiliki berbagai efek penghancuran yang hebat terhadap berbagai sisi kehidupan bangsa dan negara, khususnya dari sisi ekonomi sebagai pendorong utama kesejahteraan rakyat. Contohnya, lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Korupsi bertanggung jawab terhadap lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam negeri. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi. Investasi di negeri yang korup juga menjadi mahal karena adanya biaya siluman. Hal ini membuat para investor menjadi enggan melakukan investasi dan memilih negara lain sebagai tempat investasi, sehingga negara yang korup ditinggalkan atau dijauhi oleh para investor. Padahal sebenarnya investor itu ikut membantu mendorong laju pertumbuhan ekonomi suatu negara. Selanjutnya, dampak masif korupsi terhadap sosial dan kemiskinan masyarakat. Dampak sosial akibat korupsi tidak diragukan lagi, yaitu menyuburkan berbagai jenis kejahatan dalam masyarakat. Menurut Atlas, melalui praktek korupsi, sindikat kejahatan atau penjahat perorangan dapat dengan atau leluasa melanggar hukum, menyusupi berbagai organisasi negara dari tingkat pusat sampai tingkat bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Hairani dengan NIM E1B020168. Saya akan melanjutkan pembahasan materi terkait dengan dampak masif korupsi terhadap birokrasi pemerintahan, yaitu diantaranya 1. Matinya etika sosial politik. Yang kedua, tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan. Dan yang ketiga, birokrasi tidak efisien.
Berikut saya jelaskan masing-masing penjelasan dari hal tersebut. Yang pertama, matinya etika sosial politik. Korupsi bukan suatu tindak pidana biasa karena ia merusak sendi-sendi kehidupan yang paling dasar, yaitu etika sosial bahkan kemanusiaan. Kejujuran sudah tidak ditegakkan lagi. Kejujuran yang dihadapi dengan kekuatan politik adalah sesuatu yang tidak mendidik dan justru bertentangan dengan etika dan moralitas. Yang kedua, tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan. Banyak sekali orang-orang yang memiliki perkara atau permasalahan tetapi ingin diposisikan sebagai pihak yang benar. Oleh sebab itu, banyak upaya yang dilakukan oleh seseorang di dalam memenangkan perkaranya, seperti menyuap hakim, memberi iming-iming, bahkan sampai kepada ancaman nyawa. Di sisi lain, aparat hukum semestinya bisa menyelesaikan masalah tersebut secara fair dan tanpa ada unsur pemihakan. Seringkali para pejabat mengalahkan integritasnya dengan menerima suap atau sejenisnya untuk memberikan kemenangan kepada para kelompok tertentu, sehingga peraturan dan perundang-undangan yang berlaku menjadi mandul karena setiap perkara selalu diselesaikan dengan korupsi. Yang ketiga, birokrasi tidak efisien. Menurut survei oleh Pearce menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat kedua dengan birokrasi terburuk di Asia. Banyak investor yang tertarik menanamkan modalnya di Indonesia. Namun, untuk mendapatkan perizinan usaha dan investasi harus melalui birokrasi yang berbelit-belit. Dampak masif korupsi terhadap politik dan demokrasi. 1. Munculnya kepemimpinan korup. Perbuatan koruptif atau tindak korupsi dilakukan dari tingkat yang paling bawah, di mana konstituen didapatkan dan berjalan karena adanya suap yang diberikan oleh calon-calon pemimpin partai, bukan karena simpati atau percaya terhadap kemampuan dan kepemimpinannya. Hubungan transaksional sudah berjalan dari dulu sehingga memunculkan pemimpin yang korup. 2. Hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi. Hal ini terjadi dikarenakan tindak korupsi yang besar-besaran yang dilakukan oleh para petinggi pemerintah, legislatif, atau petinggi partai politik. Kondisi ini mengakibatkan berkurangnya bahkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah yang berjalan. Ketiga, menguatkan plutokrasi. Plutokrasi adalah sistem politik yang dikuasai pemilik modal atau kapitalis. Akibat korupsi yang telah menyandera pemerintahan negeri kita, maka menghasilkan konsekuensi yaitu menguatnya plutokrasi. Yang keempat, hancurnya kedaulatan rakyat. Dengan semakin banyaknya plutokrasi yang terjadi, maka kekayaan negara ini hanya dinikmati sekelompok tertentu saja, bukan rakyat pada umumnya. Selanjutnya, dampak masif korupsi terhadap penegak hukum. 1. Fungsi pemerintah mandul. Dampak korupsi yang menghambat berjalannya fungsi pemerintahan sebagai pengampu kebijakan negara. 2. Hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Korupsi yang terjadi pada lembaga negara di Indonesia yang sering diberitakan di berbagai media massa mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara tersebut menjadi hilang. Selanjutnya, dampak masif korupsi terhadap pertahanan dan keamanan. Di sini contohnya menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat, akumulasi dari rasa tidak percaya, apatis, tekanan hidup, kemiskinan yang tidak berujung, jurang perbedaan kaya dan miskin yang sangat dalam, serta upaya menyelamatkan diri sendiri menimbulkan efek yang sangat merusak, yaitu kekerasan. Dampak masif korupsi terhadap lingkungan. Dampak dari wabahnya penyakit korupsi tidak hanya mendorong eskalasi kerusakan moral masyarakat, tetapi juga menjadi akar penyebab kerusakan lingkungan hidup yang cenderung semakin mengganas, pembabatan hutan secara semena-mena, alih fungsi hutan lindung tanpa mempertimbangkan dampak negatif bagi lingkungan. Maksudnya barang limbah berbahaya beracun atau B3 secara ilegal, terjadinya bencana banjir karena pengembangan yang didasarkan pada dokumen AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan, hasil rekayasa mewabahnya ragam penyakit karena pembuangan limbah yang sembrono dan sebagainya. Bila ditelusuri di dalamnya, pasti terdapat aroma korupsi, kolusi, dan nepotisme. Praktik korupsi dalam bentuk kolusi antara para elit
politik yang korup dan elit ekonomi yang serakah akan mengeksploitasi sumber daya alam secara semena-mena untuk keuntungan pribadi tanpa menghiraukan kesejahteraan warga dunia dan ekonomi bangsa sendiri. Kesimpulan, korupsi merupakan masalah paling krusial yang dihadapi oleh negara Indonesia karena hampir di semua kehidupan terdapat praktik korupsi, baik yang dilakukan dalam skala besar maupun dalam skala kecil. Negara Indonesia memang memiliki lembaga yang secara khusus mengurusi masalah korupsi, seperti KPK dan Tipikor. Tetapi hal itu tidak menjadi rasa takut sama sekali bagi para pelaku korupsi. Buktinya, korupsi terus berlangsung dan tidak ada tanda-tanda akan berhenti, justru malah menjadi-jadi dan semakin besar dan semakin luas cakupannya. Akibat dari praktik korupsi tersebut adalah rakyat kecil yang paling menderita, karena perbuatan korupsi dapat berakibat pada kemerosotan ekonomi dan pengangguran yang semakin meluas. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.